Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 9 Juli 2023, pukul 18.00. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tumpangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Kononia Wadah Pelayanan Laki-Laki Klasis Kota Ambon akan melakukan kegiatan jemaat Labuang Klasis Seram Utara Barat. Untuk itu, tim mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop yang akan disedarkan pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023, dalam kebaktian pukul 9.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Terima kasih untuk bantuannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kebaktian pemuda di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Juli 2023, pukul 18.00 WIB. Penerimaan kolekta Minggu 2 Juli 2023, pukul 9.00 WIB sebesar Rp18.077.000. Syukur sebesar Rp16.806.000 dan persepuluhan sebesar Rp960.000. Penerimaan kolekta Minggu 2 Juli 2023, pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.289.000. Syukur sebesar Rp482.000. Persepuluhan sebesar Rp810.000 dan sarana fisik sebesar Rp578.000. Kebaktian Minggu 9 Juli 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta N. Manuputi. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 29, ayatnya yang pertama berakhir pada ayatnya yang ke-9. Takhta kebaktian yang digunakan adalah takhta kebaktian pemuda. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, PSAM GPM KAP Menara Kasih dan PS Ebenezer Rowanse. Lagu proses masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 273, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, PKJ nomor 185. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 16 Juli 2023 adalah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan bersama kebaktian ini. Shalom. Ambon 9 Juli 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu bapak, semua umat Tuhan, betapa baik dan beruntungnya kita
yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jemaat kekasih Kristus, selamat sore, shalom. Mari dengan sukacita kita memulai kebaktian di saat ini.
Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudari, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu, adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya, adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita.
Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat, namun apakah hatimu, jiwamu, dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia? Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu, agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu, dan berserulah pada Sang Pengasih, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila ku renung dosaku padamu, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku.
minyak rupah yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Salib Yesus di Kalvari, usahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah. Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 9 mengatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Tuhan penyelamat, Raja dan junjunganku, jadikan aku saksi setiamu, memberitakan kebenaran cinta kasih-Mu yang telah selamatkan jiwaku. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Roh Kudus kiranya memenuhi hatiku, jadikan aku saksi setiamu, untuk melaksanakan amanat Agung-Mu, jadi saksi kebesaran-Mu. Tuhanku, junjunganku, kendalikan seluruh hidupku, supaya karyaku selalu memuliakan nama-Mu. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian solo dari Jemaat Nazaret.
Terima kasih, kiranya pujiannya menguatkan kita dan kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara jemaat kekasih Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan sabda kebenaran firman Tuhan terbaca dari kitab kudus Perjanjian Lama, Yeremia 29 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-9. Yeremia 29 ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-9. Mendahulunya mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan berbicara bagi kami lewat sabda kebenaran firman-Mu. Firman yang kami yakini sebagai kekuatan Allah dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus menolong memampukan kami memeteraikan firman ini bagi kami. Supaya bukan saja kami menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kami memperlakukan firman itu dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini pembacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni Yeremia 29 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-9 di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Itu terjadi sesudah Raja Yehoknya beserta ibu, suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan, semesta alam Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhanmu. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Saksian pujian akan kita dengarkan dari Romance Choir, Jemaat Ebenezer. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mencekam. Lalu ku datang pada Yesus, Dia ubah seluruh hidup
Terima kasih teman-teman Romance Choir. Biarlah pujiannya memberikan kekuatan bagi kita yang mendengar dan kebesaran Tuhan dinyatakan di saat ini. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat malam, shalom. Beta percaya malam ini ada sukacita yang luar biasa. Yang punya beban di rumah, taruh dulu di rumah. Yang lagi baku marah, selesaikan dulu sebelum datang ke sini. Tapi jangan-jangan sudah ada yang di sini sudah masih tetap baku marah. Masih ada yang baku marah? Nah, sudahlah Ibu Pendeta, kan ketemu suara di sini, lanjut saja khotbah. Begitu ya. Yang masih galau, biarkanlah kegalauanmu itu dan khotbah ini akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi teman-teman muda yang galau. Waktu saya kuliah di Jogja, saya punya tetangga orang Sangir. Ada orang Sangir di sini, semoga tidak ada ya. Ada orang Sangir, namanya yang laki namanya Ungke, yang perempuan namanya Mary. Satu waktu Mary bilang begini, ini dua ini baru menikah lalu kuliah di Jogja, lanjut kuliah. Satu waktu Mary menangis. Mary bilang, "Hei Ungki, ngana ini bikin kita pasti nggak mati sekali ya. Hei kita susah sekali ngana ini, kita bukannya cinta pengana Ungki. Tapi aduh kita mau makan saja, mau makan enak saja, ya ada doi. Kita mau bayar uang kuliah kita minta, tapi orang tua Ungki, Tuhan ampun ngana ini. Kalau kita tahu begini kita nyakan pengana Ungki, aduh ngana pasti nggak mati kita ini." Mary menangis. Ungke cuma mendengar saja toh, Ungke cuma dengar. Ungke tahu mau bilang apa, Ungke dengar. Mary sudah Jo, badiam Jo apa? Kitanya ada doi ini sekarang. Kita mau bayar uang kuliah bagaimana ini? Kita mesti bertelepon tapi orang tua bikin malu ngana. Lalu Ungke sedikit marah toh. Ego laki-laki mulai muncul. Ungke bilang pada Mary, Mary, kita ini nyamba dusta pangana. Ngana jabat dusta pak kita, ngana bilang ngana mau urus pak kita kalau kawin, ngana bilang kitanya akan hidup susah, tapi apa nyatanya? Ungke bilang kita nyaba dusta pangana. Waktu kita pacaran kita bilang pangana, kita nyak punya apa-apa di dunia ini, Mary, kita cuma punya ngana. Kok ngana cuma bilang, so sweet. Mary bilang, so sweet. Kan kita bilang, kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Kita cuma punya ngana Mary. Tapi ngana bilang terus-terus, so sweet. Jadi hati-hati, ya. Kalau ada orang-orang yang suka bilang, beta sempung apa-apa itu cuma pung ale saja di dunia ini. Tanya, yang nona-nona tanya, ini bahasa betul kah ini cuma kiasan? Kalau kiasan, bagus toh. Tapi kalau betul-betul, coba nona dong pikir-pikir lah dulu, jangan sampai dong nasib kayak Mary ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berdampak bagi orang lain. Bagaimana kehidupan kita bisa membawa berkat bukan hanya bagi lingkungan terkecil kita, bagi keluarga kita, tapi bagi komuni kita, bagi persekutuan kita, bagi lingkungan sekitar kita. Jadi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu perintahnya jelas ya. Kalau kita baca di dalam konteks bacaan Yeremia 29 ini, surat Yeremia bagi mereka orang Israel yang dibuang di Babel. Ya. Mereka bukan hanya dibuang di Mesir, dibuang juga di Babel. Ya. Kejahatan lalu Tuhan bilang, kamu pergi ke sana dulu, toh, supaya kasih betul kamu pun diri, atur diri baik-baik, baru balik lagi. Kira-kira begitu ya. Ayat 5 bilang begini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Perintah itu jelas, buat rumah, buat kebun, perintahnya jelas, artinya kita harus melakukan sesuatu, kita harus berusaha, kita tidak bisa tinggal diam dan pasrah, kita tidak boleh menunggu nanti, tetapi menunggu waktu Tuhan adalah bagaimana cara kita melakukan sesuatu, menantikan waktu Tuhan itu. Oh, Ibu Pendeta, ketong ada tunggu waktu Tuhan, jadi ketong tado-tado saja. Begitu? No. Menjadi anak-anak Tuhan yang menantikan waktu Tuhan itu digenapi adalah dengan cara melakukan sesuatu sesuai perintah. Dalam ayat 5 dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. It means you don't have to say stay quiet, no, do something. Ayat 6 dikatakan di sana, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, dan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang harus bertumbuh dan berkembang. Kehidupan yang harus beranak, bergenerasi. Supaya generasi-generasinya melihat kemuliaan Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang harus terus menghasilkan generasi-generasi yang baik. Ayat 7 dikatakan di sana, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara yang kekasih, on top of that, itu bukan the end of your goal. Jadi mendirikan rumah, membuat kebun, atau harus bertambah, bergenerasi, itu bukan akhir dari tujuanmu. Tujuan akhir dari menjadi anak-anak Tuhan adalah bagaimana menjadi berkat bagi lingkunganmu, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kehidupanmu bukan hanya untuk hidup dan diberkati. Kehidupanmu bukan hanya untuk sekadar menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Tetapi tujuan akhir dari kehidupanmu adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi ya jangan cuma menyesali nasib. Aduh, hidup ini kan susah. Ketong mau jadi ini susah, mau jadi itu susah. Lagu bilang gini, haruskah hidupku terus begini? Itu kira-kira. Tuhan, beta nis dosa apa? Beta pun salah apa? Jangan cari-cari siapa yang salah. Kalau ketong cari siapa yang salah, dia salah kah, beta salah kah, mama pun salah kah, papa pun salah, siapa pun salah. No. Yang harus dilakukan hari ini adalah kamu sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab untuk hidup dan memuliakan Tuhan lewat apa yang kamu kerjakan. Menjadi berkat. Karena itu perintahnya jelas di ayat 7, sama seperti tema kita di minggu ini. Usahakanlah kesejahteraan kotamu. Kesejahteraan kota itu menjadi kesejahteraan kita. Artinya tanggung jawab kota ini menjadi sejahtera, menjadi baik ada di pundak kita masing-masing. Ya, jangan cuma nyalain orang. Oh dia yang salah, ini pemerintah nih kurang bikin betul. Oh ini sekot nih, oh ini wali kota nih, oh ini. Saling menunjuk. Bayangkan, Israel dibuang di Babel supaya apa? Saya menyebutnya sebagai masa interupsi. Kalau ketika saya dapat masalah, ketika saya menghadapi situasi-situasi yang berat, saya menyebutnya sebagai interruption time. Ya.
Artinya Tuhan menginterupsi, Ale kayaknya terlalu jauh Yohanes balik dulu. Ale kayaknya bajalang su terlalu kiri, balik dulu, lurus. Atau ketong cari salah. Ini Pak itu pun salah nih, dia bikin begini sampai beta begini. Oh ini begini nih. Pemerintah nih kurang atur baik-baik nih, makanya akan jadi begini. Nubuatan hari ini adalah bahwa kita akan menghadapi hari-hari yang sulit dan berat. Nubuatan Alkitab hari ini ketika menghadapi akhir zaman, kita sebagai anak-anak Tuhan akan menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu dan berdoalah bagi kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya anak Tuhan kemanapun dia pergi harus menghadirkan damai sejahtera di sana. Harus menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia ini. Israel berdosa dong dibuang. Israel bikin salah dong dapat bawa di Mesir dulu. Di sana supaya refleksi dulu. Taruh di Babel dulu supaya ingat diri dulu. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa ketika persekutuan kita ini kacau, ketika persekutuan kita ini hancur, ketika persekutuan kita ini terancam? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab beta dengan saudara. Tanggung jawab kita semua. Oh bukan, itu tanggung jawab dong. Itu tanggung jawab para pejabat, itu tanggung jawab orang yang ada pun tanggung jabatan-jabatan. Oh itu tanggung jawab dong di sana. Oh itu tanggung jawab hamba Tuhan. Oh itu tanggung jawab pendeta, pelayan, majelis. No. It's our responsibility on this. Ini tanggung jawab kita bersama kalau kita menyebut kita adalah persekutuan anak-anak Tuhan. Kita bukan perkumpulan, betul kan? Kalau perkumpulan, ibu bapak yang suka dengan satu keluar. Tapi kalau persekutuan, kalau satu sakit, semua rasa. Kalau dia pun aib itu juga beta pun aib. Bukan beta pergi lalu bilang bahwa dia begini, dia begitu. Bahwa dia berdosa, bahwa dia bikin ini, bahwa dia bikin itu. Lalu beta ini jauh lebih baik dari dia. No, itu bukan persekutuan. Persekutuan anak-anak Tuhan adalah apapun keadaannya. Ketong tetap merasa sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dunia ini makin hancur dan rusak, tetapi Alkitab berkata, biar anak-anak Tuhan menjadi bintang yang bernyala terang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Ini panggilan, saudaraku. Ini bukan permintaan, ini panggilan. Supaya kita tidak terjebak dengan keadaan hari ini, supaya kita tidak berharap pada manusia, supaya kita tidak bergantung pada kekuasaan, supaya kita tidak berpaku pada apa kata dunia, supaya kita menjalani kehidupan ini dengan standar Tuhan. Berat itu. Berat ya. Tapi apakah kita tidak mungkin melakukannya? Mungkin. Bagaimana caranya? Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Karena itu anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Anak-anak Tuhan harus menjadi penerobos menghadirkan sesuatu yang baik. Kalau ada yang tidak benar, tugas kita lah. Pegang kendali untuk memperbaiki. Bukan kita justru makin menunjuk satu dengan yang lain, kumpul kekuatan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan adalah mereka yang mengupayakan kesejahteraan kota ini. Anak Tuhan adalah mereka yang berdoa dan berbuat kebaikan bagi kota ini. Yang saya simpulkan ada 3 catatan penting. Dan jelas dalam perjanjian baru jelas itu. Kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Supaya Alkitab berkata, kalau garam itu tidak asin lagi maka dia dibuang dan diinjak-injak orang. Kita terpanggil untuk menjadi terang dunia. Yesus itu terang yang menyinari kita.
supaya kita menjadi terang itu sendiri. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia menerima terang dan dia menjadi terang. Dalam Alkitab tidak berkata seandainya kamu adalah terang dunia, seandainya. Tapi dalam Alkitab berkata kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan yang ketiga, kita adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak peduli siapa kita, ibu rumah tangga kah, tukang ojek kah, sopir kah, pelayan kah. Tidak peduli seberapa engkau menganggap engkau kecil dan tidak berarti bagi kota ini, engkau diberikan tanggung jawab untuk menghadirkan damai sejahtera bagi kota ini. Karena itu kesimpulan saya begini. Ketiga keberadaan kita ini menggambarkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab kita bagi lingkungan kita. Garam dunia, terang dunia, surat Kristus yang terbuka itu menunjukkan apa tanggung jawab kita untuk menghadirkan keselamatan bagi kota ini. Menghadirkan keselamatan di tempat di mana engkau diutus untuk melayani Tuhan. Keselamatan itu bukan soal I, me and myself, saya, diri saya. Tetapi keselamatan itu menjadi tanggung jawab saya untuk dihadirkan bagi banyak orang. Kehidupan kekristenan bukan hanya soal bagaimana kita diberkati, bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan itu, bagaimana saya sukses, bagaimana saya maju dan melihat mimpi-mimpi besar saya. No. Tanggung jawab saya karena saya apa? Saya bukanlah sumber dalam universe ini. I'm not the center of the universe. God. Saya diberikan tanggung jawab untuk bagaimana menjadi berkat, bagaimana membawa damai, bagaimana lewat saya ada banyak kebaikan dinyatakan dalam lingkungan saya, supaya seperti kata Alkitab dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Biasanya banyak orang baca sampai di situ. Tapi kamu akan menerima kuasa. Syukur kalau kita punya kuasa untuk melihat perkara-perkara besar, kuasa untuk menaklukkan setan, kuasa untuk melihat kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Titik sampai di situ. No, tidak bro. Itu belum titik. Belum saudaraku, itu masih koma di sana. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita punya kuasa, ini yang jarang sekali kita lupa. Bahwa di dalam setiap kita ada kuasa yang Tuhan taruh. Supaya kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Supaya kita bisa terus memandang pengharapan di depan sana. Meskipun hari ini tidak mudah, saudaraku. Ada banyak persoalan yang kita hadapi sebagai orang-orang muda. Mungkin kita bergumul dengan hari-hari kehidupan kita. Mungkin hubungan kita tidak awet, rumah tangga kita yang masih muda ini mungkin kacau. Mungkin kita masih bergumul dengan mencari pekerjaan dan kita merasa ini sulit. Lalu kita menjadi fatalistis, kita menjadi mengambil pilihan-pilihan instan. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang punya mentalitas instan. Yesus, dia Allah yang mau berproses. Kalau dia Allah yang punya mentalitas instan, maka tidak akan ada kelahiran, perjalanan hidup yang pendek sampai 33 tahun dan mati dengan cara yang mengenaskan itu. Kalau dia boleh memilih, boleh. Saya tidak mau mati dengan cara itu. Tapi tidak. Dia Allah yang mau menunjukkan bahwa dia tunduk di bawah otoritas Allah. Supaya dia menjalani masa yang berat dan sulit itu. Ketika melewatinya, Paskah itu menjadi berarti dan berkemenangan. Supaya genaplah firman Tuhan, dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan penderitaan, dia mengalahkan maut itu. Dan karena itu sebagai orang-orang muda,
Apa tanggung jawab kita ketika kita menerima kuasa itu? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Adalah dengan menyatakan kebaikan itu seberapapun kecilnya. Kebaikan-kebaikan itu harus terus dinyatakan. Kehendak Tuhan bagi kita sebagai umat dan gereja di masa kini adalah mampu memberikan teladan, bukan soal bicara, bukan soal hari-hari dengar firman saja, tapi soal bagaimana kita menyatakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Menjadi pembawa damai dan menyatakan kasih. Supaya selalu ada interruption time. Selalu ada masa pertobatan di dalam kehidupan kita. Selalu ada masa ketika kita mengakui bahwa kita orang-orang muda yang butuh kekuatan dari Tuhan. Bukan soal betapa hebat, betapa lincah dan gagahnya engkau. Bukan soal intelektualitas dan kapasitas yang kau punya. Tetapi bagaimana Tuhan setiap hari mengintervensi kehidupan kita. Supaya kita dapat berdiri terus menjadi garam dan terang, supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus, surat yang terbuka bagi semua orang di sekitar kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Ibu Bapak Saudara Jemaat, firman ini sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan adalah tetap mengupayakan kesejahteraan bagi semua orang di sekitar kita. Bagi siapapun itu, bukan soal kita bisa melakukan hal yang besar, tetapi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita untuk mendengarkan mereka yang lain. Adalah tanggung jawab beta dan basudara, berjalan bersama-sama untuk menghadirkan damai sejahtera Kristus itu di sini, di negeri ini, di tanah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Jemaat kekasih Kristus, untuk mengakui iman percaya, beta jemput jemaat berdiri.
Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata demikian. Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Paduan suara jemaat Menara Kasih akan memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Untuk itu disilakan.
Terima kasih teman-teman dari Jemaat Menara Kasih. Kiranya lagu itu memberikan konfirmasi. Meski kita tidak mengerti cara Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan selalu memastikan rancangannya itu adalah rancangan damai sejahtera. Jemaat kekasih Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. See
Tuhan, bawalah dengan tembang syukur. Bawa korban syukurmu ke hadapan Tuhan, bawalah Tuhan sambut korban syukurmu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah dengan suara merdu. Ayo angkatlah suaramu sambut kasih Tuhan, angkatlah Tuhan sambut suara hatimu. Hentikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan dengan sukaria. Ayo bunyikan tepuk tanganmu, puji Tuhan, bunyikan, bunyikan, Tuhan sambut bunyi tanganmu. Harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan dengan senyum kasih. Harumkan tarianmu kepada Tuhan, harumkan, harumkan, Tuhan sambut tari syukur. Bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Beri
mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah sumber segala berkat kehidupan, di hadapan-Mu kini telah terkumpul seluruh persembahan syukur umat-Mu. Berkenan Tuhan terima dan berkati, ubah menjadi karunia-karunia yang hidup, agar dapat dipakai guna menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus persembahan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Kembali kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian lagi dari Roman Squire, Jemaat Ebenezer. Disilakan untuk memuliakan Tuhan dengan kidungnya.
Sekali lagi terima kasih teman-teman dari Romance Choir Jemaat Ebenezer. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tenang hati dan pikiran dan kita ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa dalam setiap musim hidup yang harus kami lewati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memastikan kami berjalan di dalam kendali Tuhan. Tuhan selalu mengkonfirmasi bahwa semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, ada campur tangan Tuhan bersama di dalamnya. Dan karena itu ya Tuhan, kami mau mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa di dalam begitu banyak persoalan yang kami alami, dalam banyak tantangan dan masalah yang kami harus hadapi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Tuhan menolong dan menguatkan kami supaya kami terus berdiri tegar di atas setiap persoalan kami. Manakala ada begitu banyak kesulitan dan tantangan, Tuhan selalu ada dengan kami. Sungguh Tuhan,
kami hanya bisa bilang, "Danke banyak Tuhan Yesus, untuk pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami, untuk perlindunganmu yang tidak pernah berkeputusan bagi kami." Kami berdoa di saat ini Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon pengampunan atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan. Yang sadar maupun tidak kami melakukan itu, kami menyakiti hati saudara kami yang lain. Kami melakukan kejahatan, merancang kejahatan bagi saudara kami yang lain. Yang kami sebut itu persekutuan kami. Tuhan ampuni kami kalau kami dengan sadar mengkhianati orang-orang dekat kami. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami sering abai dalam tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam tanggung jawab pelayanan kami, dalam tanggung jawab panggilan kami di mana Tuhan mengutus kami. Ampuni kami ya Tuhan. Supaya ketika Tuhan memerintahkan kami menjadi garda paling depan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi kota ini, kami hadir Tuhan. Kami tidak saling melempar tanggung jawab itu, tetapi kami tahu bahwa kami adalah anak Tuhan yang Tuhan berikan tanggung jawab itu untuk menyelesaikan misi Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa di saat ini Tuhan Yesus. Bagi mereka yang punya beban berat, Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang sementara sakit, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah. Bagi mereka yang berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Supaya mereka tetap hidup di dalam ungkapan syukur dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, tidak bisa melakukan banyak aktivitas, orang tua kami yang mungkin juga jauh terpisah dari kami Tuhan, biarlah kasih dan sayang-Mu melingkupi hari-hari kehidupan mereka. Ada sukacita dan damai yang mereka rasakan. Dan kami sebagai anak cucu kami diberikan keikhlasan untuk melayani orang tua kami. Kami berdoa di saat ini Tuhan Yesus, bagi setiap keluarga, setiap rumah tangga anak-anak Tuhan, biarlah mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Suami istri menjadi suami istri yang saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Dan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga-keluarga Kristen yang takut Tuhan. Selalu ada harmoni dan damai dalam setiap keluarga-keluarga anak Tuhan. Anak-anak kami yang sementara studi di luar daerah pun, anak-anak kami yang masih kecil bahkan yang masih dikandung ibunya diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya sungguh bahwa generasi-generasi yang terlahir dari keluarga-keluarga yang takut Tuhan adalah generasi-generasi yang akan memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Hamba berdoa di saat ini Tuhan Yesus, bagi orang-orang muda, bagi teman-teman muda mereka yang sementara bergumul dengan hari-hari kehidupan mereka, yang mencari pekerjaan, yang berjuang dengan studi mereka, yang mengupayakan hidup lebih baik, yang sementara bergumul dengan pasangan mereka masing-masing, yang sementara merancang hari depan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya mereka sebagai orang-orang muda yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan dan rancangan kehidupan mereka, agar itu semua menjadi rancangan bersama dengan Tuhan. Kami tidak menjadi orang-orang muda yang punya mentalitas fatalistis, yang memilih jalan-jalan instan untuk mencapai tujuan hidup kami. Tetapi kami menjadi orang-orang muda yang berjuang, yang tidak kenal menyerah, yang tidak berputus asa. Menjadi orang-orang muda yang selalu mau tunduk dalam otoritas Tuhan. Bapa, di dalam Yesus Kristus hamba berdoa di saat ini Tuhan,
bagi gereja kami. Dari sinodal, klasis hingga jemaat-jemaat, bahkan kami yang berkebaktian di saat ini, Tuhan berkati setiap kami dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di setiap jemaat di mana kami bertumbuh, supaya kami terus dapat melayani Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan yang kami punya. Gereja ini menjadi gereja yang mewartakan damai dan sukacita. Gereja yang mampu berdiri di atas kebenaran, yang mampu membela kebenaran. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat bagi para pemimpin gereja kami Tuhan, supaya mereka pun tunduk di dalam otoritas Tuhan. Bapa, di dalam Yesus Kristus hamba berdoa di saat ini Tuhan Yesus, bagi tim Koinonia Wadah Laki-laki Klasis Kota Ambon yang sedianya akan melakukan kegiatan di Jemaat Labuang Klasis Seram Utara Barat, yang sedianya di hari ini pun sudah selesai dengan pelayanan sehari berkorban. Biarlah apa yang menjadi tanggung jawab pelayanan yang akan dilakukan di Jemaat Labuang Klasis Serutbar itu akan betul-betul memberkati jemaat di Labuang. Dan semua yang dikerjakan itu hanya kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintah kami, gubernur, wakil gubernur, wali kota, sekretaris kota Ambon, dan semua para pejabat anak-anak Tuhan, mereka yang diberikan tanggung jawab dalam posisi-posisi strategis, mereka yang dalam tanggung jawab di lembaga yudikatif, lembaga legislatif, mereka yang adalah TNI, Polri, mereka yang punya tanggung jawab dalam pemerintahan. Tuhan, kami minta supaya di dalam nama Yesus Tuhan memberikan mereka hikmat dan Roh Kudus menguasai mereka senantiasa, supaya mereka mampu berdiri sebagai anak-anak Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing dimanapun itu. Kami tahu bahwa seringkali mereka diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit dan berat, mengambil keputusan-keputusan etik moral yang juga sulit dan berat. Biarlah kuasa yang Tuhan berikan bagi mereka betul-betul dimanfaatkan untuk menjadi berkat dan kehidupan mereka di dalam tanggung jawab, di dalam otoritas yang mereka punya itu berdampak bagi lingkungan, bagi semua orang, bagi masyarakat di kota ini, bahkan bagi masyarakat di Maluku. Bapa, di dalam Yesus Kristus, biarlah senantiasa ada kekuatan bagi semua anak Tuhan untuk mengupayakan harmoni. Kami tidak saling menuding atau mencari kejelekan satu dengan yang lain, tetapi kami mengupayakan kesejahteraan itu, kedamaian melingkupi hari-hari kehidupan kami. Bapa, di dalam Yesus Kristus, bagi setiap kami yang boleh berkebaktian di saat ini, bahkan kami yang sudah boleh melayani Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan kami di saat ini, Majelis Jemaat Irene dan Majelis Jemaat Diakonos yang dalam tanggung jawab pelayanan saat ini, biarlah mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mereka dalam tanggung jawab kolektan, kantoria, tim musik, tim multimedia, tim teknis, bahkan umat yang berkebaktian saat ini, kami diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan untuk terus hidup di dalam pengharapan yang Kau berikan. Betapapun keadaan kami hari ini, betapapun berat dan sulitnya, bahkan seringkali kami tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Satu yang kami percaya, Tuhan Allah tidak pernah merancangkan rancangan kemalangan dan kecelakaan bagi kami, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan karena itu ya Bapa, supaya kami tetap ada di dalam keikhlasan dan kebesaran hati dalam pengharapan menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa di sorga,
Ini syukur yang kami bawa kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan untuk semua salah dan dosa kami yang kami lakukan sadar maupun tidak. Kami menyakiti hati saudara kami yang lain, bahkan kami menyakiti hati Tuhan. Doa kami ini kami bawa di dalam nama Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita ada di penghujung kebaktian saat ini, dan karena itu kita jemput jemaat berdiri. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 dan 12 berkata begini, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat kekasih Kristus, pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Maka lakukanlah tugas pengutusan itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Arahkanlah hati, pikiran saudara jemaat kepada Tuhan, terimalah janji berkat penyertaan darinya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Untuk doa syukur jemaat silakan duduk. Ketumpung kebaktian minggu sore ini usai. Tuhan Yesus memberkati ketuang semua. Selamat hari Minggu, selamat malam, shalom. Tuhan mengutus